Sekarang kita akan mempelajari rumus ya. Rumus tentang susunan hambatan. Rangkaian hambatan itu ada dua susunan ya. Seri dan paralel. Bagaimana tadi kita udah bahas, contoh seri adalah seperti ini dan paralel adalah seperti ini. Nah, sekarang rumusnya. Rumusnya jangan sampai lupa karena rumus ini adalah pedoman kita untuk menyelesaikan soal. Kalau rangkaiannya seri, maka hambatan pengganti, kan hambatan itu bisa digantikan. Yang tadinya 10 bisa jadi satu hambatan. Itu namanya hambatan pengganti. Kalau susunannya seri, ini. Ya. Kalau rangkaiannya paralel, ini. Ya. R1, R2, R3, tambah R ini. Di mana R1 itu adalah hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan selanjutnya. Seper RP. Seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Sebanyak jumlah hambatannya ya. Kalau hambatannya ada 10, ya 10. Nah, ini rumus harus diingat. Kita kasih ke contoh soal nih. Nah ini kan rangkaiannya seri. Kenapa ini rangkaiannya seri? Tidak bercabang. Berarti hambatan ini 1, 2, 3. Ada 3 hambatan. Ini bisa diganti menjadi satu hambatan nih. Namanya hambatan pengganti atau hambatan variabel atau hambatan substitusi. Jadi ini yang tadinya ada 3 bisa jadi seperti ini, jadi 1. Nah, tapi nilainya harus tetap sama. Nilai hambatan yang 1 ini harus sama dengan jumlah hambatan ini semua. Kalau dia seri, maka rumusnya adalah seperti ini. Nah, tinggal dijumlahin. Ada 3 hambatan. 1, 2, 3. R1 40, R2-nya 20, R3 60. Jumlahin semua. Tuh, itulah hasilnya. Kalau hambatan seri. Ini juga sama. Ini hambatan seri. Iya, hambatan seri karena dia tidak bercabang. Berarti RS-nya tinggal dijumlahin semua. R1, R2, R3, R4. 12 ohm ditambah 25 ditambah 60 ditambah 80 sama 177. Tinggal dijumlahin. Kalau seri. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Kalau paralel tadi kita jangan sampai lupa rumusnya adalah 1 per RP ditambah sama dengan C per R1. Ini rumusnya. C per RP sama dengan C per R1 tambah C per R2 sama. Dan kita lihat R1 ini, R2 ini, R3 ini. Udah tinggal masukkan harga-harganya. 1 per R1 berarti C per 20. 1 per R2 C per 30. C per R3 C per 60. Karena ini penyebutnya tidak sama, nggak bisa dihitung ini. Ini nggak bisa dihitung. Syaratnya supaya bisa dihitung harus disamakan dulu penyebutnya nih. Kalau di sini kita lihat 20 bisa jadi 60 atau 20 adalah faktor dari 60. Ini ya. 30 juga faktor dari 60. 60 juga faktor. Jadi dari sini kita ganti menjadi ke 60. Ganti ke 60 penyebutnya. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, baru bisa kita hitung. Ya. Kita kembali lagi, samakan dulu penyebutnya nih, ke 60. Nah, ini tadinya 20, sudah menjadi 60. Berarti harus dikali 3. Makanya atasnya juga yang ini harus dikali 3. Makanya hasilnya 3. Sekarang 30 menjadi 60. Ini menjadi 60. Berarti harus dikali 2. Makanya ini juga harus dikali 2. Makanya hasilnya 1 kali 2, 2. Nah ini kan kita gantinya ke 60. Dia nggak berubah. Dia tetap 60. Berarti ya dikali 1. Dia tetap dikali 1. Karena dia tetap 60 kan. Sehingga ini tetap 1. Jadi 3 ini dari mana? 1 kali 3. 2 ini dari mana? 1 kali 2. 1 ini dari mana? 1 kali 1. Sehingga kalau sudah seperti ini, ya. Kalau udah seperti ini kan udah penyebutnya kan udah sama nih. Penyebutnya udah sama ke 60. Kalau penyebutnya udah sama atau kalau pecahan itu ya, kalau yang di bawahnya itu udah sama, baru atasnya bisa dijumlah. Nih,
Sehingga karena penyebutnya udah sama, nih udah sama, tinggal jumlahkan yang atasnya ini, makanya jadi 6. Nah, dan ini harus kita ingat, ini masih 1 per RP. 1 per RP itu kan 1 per RP sama dengan 6 per 60. Padahal yang kita cari itu adalah RP atau hambatan pengganti itu RP, bukan seper RP. Hambatan pengganti adalah RP, ya. Makanya di sini tinggal dibalik. Karena seper RP-nya tadi 6 per 60, ya 6 per 60, makanya kalau dibalik RP sama dengan 60 per 6 atau seperti ini. 1 per RP itu dari mana? Itu ada jalannya ya. 1 per RP sama dengan 6 per 60. Nah, 60 ohm. Ini kali silang nih, ya. Kali silang. Ini 1 ya. Tuh, kali silang. 6 kali RP sama dengan 1 kali 60. Berarti RP-nya sama dengan 1 kali 60 kan 60. Kita kan nyari RP, berarti harus dibagi 6 ini ya. 60 per 6. Kalau bahasa gampangnya tadi adalah dibalik. Nih, yang ini dibalik tadi. Kalau seper RP-nya tadi 1 per RP-nya nih. 1 per RP-nya tadi 6 per 60, berarti RP-nya tinggal dibalik 60 per 6. Gitu. Kalau untuk paralel. Kita lihat lagi. Ah, ini juga sama nih ya. 1 per R1 lihat. 1 per R1. 1 nih. R2 1 per 3. R3 1 per 6. Makanya masuk nih. Ya. Hanya di sini ada. Makanya di sini menjadi 1 per 2, 1 per 3, 1. Nah, ini kan penyebutnya. Ini nggak bisa dijumlah nih. Kayak gini nggak bisa dijumlah. Kenapa? Karena penyebutnya ini belum sama. Harus disamain dulu penyebutnya. Samainnya kemana? Di mana bisa mereka ketemu? Angka berapa? Persekutuan apa kelipat persekutuannya. Nah, lihat nih. 2 merupakan faktor dari 6. Seandainya, jadi kalau cara ininya, kalau misalnya kita tidak ketemu nih atau bingung, ya. Kalau kita bingung, udah tinggal kalikan aja ini tiga-tiganya. Kalikan. Kalau nggak tahu caranya ya, kalikan aja. Ini bisa per 36. Per 36. Bisa seperti itu. Ya. Tapi nanti ini bukan 3 lagi. Karena Indo ke 36 berarti supaya 36 berarti ini harus dikali 18. Ini supaya 36 harus dikali 12. Ini supaya 36 yang ini harus dikali 6. Nah, nanti begitu caranya. Tapi kalau kamu sudah bisa atau paling enaknya sih angkanya yang kecil ya. Jadi kita samakan penyebutnya ke 6. Ini kita samakan penyebutnya ke 6. Nah, kalau ini udah sama, yang atasnya bisa dijumlahin ya. Ini kenapa ini 3? Dari 2 dijadikan 6 kan harus kali 3. 3 jadi 6 harus dikali 2. Makanya 3 kali 2 tambah 2 tambah 1. Sama seperti contoh yang awal tadi. Per 6. Ini baru 1 per RP. Berarti RP-nya tinggal dibalik, dapatnya 1. Gitu ya. Tapi kalau untuk ini memang dasarnya itu adalah penjumlahan pecahan ya. Ini harus udah tahu nih bagaimana menyamakan penyebut. Ya, seperti itu menyelesaikan soal-soal tentang rangkaian hambatan.